Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Saya ibadallah ittaqullaha la'allakum turhamun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Puji dan syukur selalu terlimpah curah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Ghafur, karena nikmatnya yang selalu terkucur tidak bisa kita ukur. Salawat juga salam kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang bijaksana, suri tauladan, dan juga sosok yang paripurna yang harus kita ikuti jejak langkahnya, kita tiru perilakunya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu role model yang harus betul-betul kita ikuti ya. Karena dari kehidupannya, balancingnya dalam makanan, lalu dalam kesehatannya, Rasul mengajarkan begitu indah. Dalam kecerdasannya, bagaimana kita mengetahui 4 sifat baginda Rasulullah SAW. Itu saja sudah cukup untuk kita menjadi pribadi yang hebat gitu ya. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu adalah formulasi yang bisa membuat manusia semakin hebat, semakin baik, dan semakin luar biasa tentunya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang masalah penyakit. Karena dari 2021 kemarin itu sekitar 400 pasien ya yang kita terapi dengan berbagai macam penyakit, dengan berbagai macam keluhan tentunya. Di antaranya adalah keluhan yang sangkut paut dengan fisik, sakit mah, migrain, dan sakit pegel-pegel, sakit kaki, lalu kemudian rahim, dan masih banyak. Lalu kemudian ada yang sangkut paut dengan mental, fobia, trauma, gelisah, lalu kecemasan berlebih, takut pada keramaian, dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang sangkut paut dengan yang namanya gangguan spiritual, ruhiyah, atau gangguan-gangguan yang sangkut paut dengan jin gitu ya, gangguan-gangguan spiritual, bisikan-bisikan setan yang dia tidak bisa mengontrol. Nah, nanti saya akan coba ceritakan bagaimana yang itu menjadi muhasabah dan juga evaluasi buat saya dan menjadi perenungan buat saya begitu dahsyat gitu ya. Banyak orang itu yang musibah dia menimpa bertubi-tubi. Ya, banyak yang penyakitnya tak kunjung sembuh juga. Nah, ini bagaimana kita melihat dari sudut pandang medis, dari sudut pandang dari mental dan spiritualnya. Jadi saya menggabungkan 3 ini. Karena ini tidak boleh lepas. Mind, body, soul. Mind, pola pikir, mental. Body, fisik. Soul adalah jiwa. Nah, hadirin rahimakumullah, maka kita awali dengan pembagian daripada penyakit. Jadi penyakit itu ya sumbernya ada 3. Itu pertama penyakit fisik. Yang kedua penyakit mental. Yang ketiga penyakit ruhiyah, penyakit hati. Penyakit dari gangguan-gangguan. Ya, penyakit fisik itu kenapa dinamakan penyakit fisik? Karena sangkut paut dengan physically. Gitu ya. Seperti halnya migrain, pusing, batuk, lalu kemudian sakit dada, sesek, sakit perut, mah. Nah, hal-hal semacam itu bisa ditanggulangi dengan obat-obat dari medis. Ya, ketika dicek ke medis, lalu kemudian didiagnosa, ini sakitnya mahnya, ini sakitnya paru-paru, ini sakit kanker dan lain sebagainya. Maka ikhtiar dengan obat-obat daripada medis itu. Lalu kemudian, ini mohon maaf, ada yang dicek ke dokter, didiagnosa ke dokter, sakit A, sakit B, sakit C. Kemudian setelah sekian lama berobat, tidak kunjung sembuh juga. Ya, tidak kunjung sembuh juga. Maka ini harus dideteksi dari mana sumbernya. Jadi kalau saya mendeteksi, ngobrol, wawancara dulu, ya ditanya bagaimana riwayat dia sakitnya. Lalu kemudian ditanya, telusuri dari segi mentalnya. Apakah ada trauma yang berlebih? Ada permasalahan-permasalahan di masa lalunya? Nah, itu digali
sedemikian rupa sehingga dapat clue-nya. Nah, yang kedua, ada yang disebabkan oleh penyakit mental. Ya, penyakit pikiran, mental. Nah, ini yang juga bisa menyebabkan sakit. Karena ada orang, mohon maaf, ada beberapa klien, pasien yang datang dengan keluhan sakit kepala, migrain. Ternyata setelah ditelusuri, sakit kepala atau migrainnya itu ketika mengingat sesuatu. Apa yang diingatnya? Kejadian-kejadian di masa lalu. Bahkan ada yang sempat bercerita itu bahwa ketika masa lalunya dia, masya Allah, menemukan ya dia itu mendapatkan perilaku yang tidak baik dari kedua orang tua. Mohon maaf, kedua orang tua. Ya, kedua orang tua. Ada yang sama kedua orang tuanya. Disiksalah. Ya, dikata-katain yang kasar. Bahkan sampai pada fisik, dipukul. Nah, ini membuat dia trauma. Pikiran membuat dia hal-hal sangkut paut dengan pikirannya, emosinya memuncak. Jadi mengengker. Engker itu tombol emosi. Ketika dia mengingat A, maka muncullah dia rasa sakitnya. Jadi ketika dia sedang merenung sendiri atau bahkan di keramaian, dia melihat seseorang yang gerak-geriknya kayak orang tuanya. Muncul itu ya engkernya, sakitnya muncul. Nah, bahkan bisa teriak-teriak gitu ya. Jadi ini sangkut paut dengan mental. Ada traumatik yang muncul dalam dirinya. Ya, maka hati-hati pada orang tua. Ini mohon maaf pada orang tua. Betul-betul pola asuh pada anak itu harus sedemikian rupa, baik, benar, harus lembut, harus dengan cara-cara yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Ya, maksud kaidah di sini adalah kaidah dengan fitrahnya anak bagaimana, fitrah orang tua bagaimana, mendidik seperti apa. Jadi jangan sampai emosi yang dimunculkan sehingga sampai bisa mukul, bisa ngebunuh bahkan. Kita lihat berapa banyak itu berita yang mana orang tua membunuh anaknya. Ya, itu luar biasa. Apa yang terjadi? Kenapa bisa demikian? Apakah orang tuanya itu pada keadaan kondisi yang emosi yang berlebih atau dia tidak menerima anaknya? Mohon maaf. Dia tidak menerima anaknya. Nah, ini banyak yang terjadi. Sehingga hal-hal semacam ini kejadian masa lalu pola asuh yang membuat anaknya itu merasa sakit sehingga di usia 20, di usia 30 yang datang ini banyak di usia 25, 26. Jadi bukan usia-usia yang di bawah 10 tahun atau di bawah 15 tahun tapi usia yang sudah 20 tahun, 23, 24, 25, bahkan ada yang sampai 40 tahun dia fobia sosial. Karena itu ya kejadian di masa lalu. Ini yang kedua, mental. Pakai obat sulit, pakai medis sulit. Dikasih obat penenang, dikasih apa? Sulit hilangnya. Kenapa? Engkernya, jangkarnya atau penguncinya ini harus dilepaskan dulu. Nah, ini mental. Nanti kita akan gali bagaimana cara tahapan-tahapannya. Nah, yang ketiga, ini sangkut paut dengan ruhiyah, gangguan ruhiyah. Ketika dicek secara fisik, secara medis normal, secara mentalnya tidak ada. Nah, yang ketiga dicek secara ruhiyah, gangguan-gangguan yang sangkut paut dengan kalau kita bahasakan jin, ya, setan, iblis yang mengganggunya. Nah, ini yang ketiga ini itu bisa menggoda atau memperkeruh suasana hati. Ya, jadi hatinya rusak, kemudian menjalar ke pikirannya dan fisiknya kena. Nah, itu kalau sudah kena hati itu semua bisa kena. Bagaimana? Di antaranya adalah orang-orang yang pernah, nih perhatikan, orang-orang yang pernah diisi dengan ilmu-ilmu kanuraga. Ilmu-ilmu kekuatan. Ya, ilmu-ilmu untuk dia itu tenaga dalam. Ilmu-ilmu untuk dia kuat, kebal. Ya. Lalu juga satu itu ya, ilmu-ilmu yang diisi. Yang kedua, orang yang dia itu sengaja pergi ke dukun, ya, paranormal, dukun. Untuk apa? Meminta azimat-azimat, meminta ilmu-ilmu untuk pesugihan, kekayaan. Iya kan? Dia datang ke dukun, dagangannya lancar, dikasih jimat ini, dikasih ilmu ini. Yang ketiga, orang untuk pengasihan. Pengasihan ini banyak, dipasang susuk lah. Susuk juga tidak hanya untuk sekedar kecantikan, tapi susuk misalkan dipasang di sebelah sini, area mulut. Maka itu orang bisa digunakan untuk retorika, dia pandai berbicara. Susuk dipasang di kaki, dia kuat main bolanya. Banyak. Dan hal semacam ini banyak terjadi juga. Oke, banyak terjadi. Nah, yang berikutnya yang keempatnya adalah gangguan jin yang berupa diganggu oleh jinnya itu. Jadi
Ketika orang itu lemah dalam ibadahnya, lemah dalam salatnya, lemah dalam kualitas kualitas zikirnya, tidak ada khofinya, zikir khofinya, maka yang terjadi adalah setan, iblis, jin mampu menggoda dia. Dalam surah Al-Hujurat Allah sampaikan, mohon maaf, dalam surah Al-Hijr Allah sampaikan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, iblis itu berkata, "Ya Rabb, karena engkau telah membuat saya, mengecap saya sebagai makhluk yang sesat, maka saya akan ganggu manusia. Dari depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, dan lain sebagainya. Ya, sampai diindahkan dunia. La'ughwiyannahum ajma'in. Kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba engkau yang ikhlas. Orang yang ikhlas sulit diganggu oleh jin. Ya, oke? Okay? Jadi dalam beribadah ikhlas, dalam berikhtiar ikhlas. Itulah tadi. Ketika sudah datang ke dukun, maka sudah beda niatnya, maka disesatkan oleh jin. Maka dalam Al-Quran juga dinyatakan bagaimana walladzina kafaru bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanastadrijuhum, Allah akan ulurkan terus, sesatkan sesat-sesatnya. Diulurkan terus. Istidraj bahasanya. Sanastadrijuhum. Istidraj, diulur terus. Kaya, bisa kaya, tetapi Allah ulur. Nanti pada suatu saat satu titik yang dimana dia itu sudah pada puncaknya, jatuh, bisa sejatuh-jatuhnya. Hadirin rahimakumullah, saya ada kisah seorang pasien yang datang, dia di usia 23, 24, 25, sukses luar biasa. Karena dia bisnisnya di batu bara, sampai ekspor. Itu luar biasa, sampai ekspor. Dia beli cincin 200 juta, seperti beli 200 ribu saja. Ya gitu, uang beli aja begitu. Nah, ini untuk pesugihan, untuk menambah kaya. Mohon maaf, di usia 30 jatuh sejatuh-jatuhnya. Hancur, bangkrut, sampai dia mau bunuh diri. Sampai dia mau bunuh diri. Merenung sendiri. Lalu kemudian ketika waktu itu di daerah Galunggung ya, saya praktek ruqyah di daerah Galunggung, dan kemudian dia itu hadir. Ya, ketika itu usia sekitar 33-an. Ya, dia bertahan terus ya. Lalu kemudian dia hadir di sana, merenung, didekatin, ngobrol, akhirnya dia curhat. Nah, itulah yang terjadi. Nah, tidak lama kemudian datang ke klinik, lalu kemudian diruqyah. Dia tidak percaya. Ya, dia tidak percaya, gangguan-gangguan itu tidak percaya. Nah, ketika ruqyah, Masya Allah, efeknya luar biasa. 2 jam penanganannya. Oh, gelisah, gonjangannya, kerasukan. Yang dia tidak percaya gitu dengan kerasukan, tidak percaya dengan ada-adanya ilmu-ilmu seperti itu. Tapi yang terjadi, maka saya katakan pun, ayo kalau misalkan Anda tidak percaya, gak usah percaya. Gitu ya, tapi ikhlaskan saja karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas baca ayat ruqyah, lalu kemudian reaksinya luar biasa. Ketika ditelusuri, ditanya lagi lebih jauh, ternyata ya ini ada sesuatu gangguan pada dirinya. Yang mana yang mengganggunya itu bukan siapa-siapa, tapi yang dekat dengan dia. Ya, kenapa dia tahu? Karena dia terus menelusuri gitu. Jadi menelusuri fakta. Ya bukan yang dekatnya, bukan saudara, bukan, tapi sangat dekat gitu. Pasangan hidup. Ya, pasangan hidupnya. Akhirnya setelah itu dia sadar, kembali dibimbing, alhamdulillah dibimbing, ya ruhiyahnya sampai bangkit kembali. Sekarang lagi merintis lagi. Di tahun 2022 ini dia terus merintis. Nah, itu 2000 lah. Tahun 2000 itu di ruqyahnya 2000. Kemudian 2021 bangkit terus mencoba, dan pada hari ini juga terus mencoba. Nah, ini yang terjadi. Secara medis tidak bisa didapat, dideteksi tidak bisa. Ya dia sakit apa, sering pusing, ya minum obat biasa. Tapi ada sangkut paut dengan hal itu. Oke, kita jelaskan secara mendetail. Pertama, yang sangkut paut dengan medis itu ada hubungannya dengan bakteri, virus, lalu kemudian pola hidup, pola makan, dan lain sebagainya yang memicu ketidakseimbangan dalam tubuhnya. Karena kalau kita ada yang tidak seimbang, pola hidup tidak seimbang, makan, tidur, istirahat tidak seimbang, kegiatan tidak seimbang, maka yang akan terjadi adalah fisik kita pun tidak akan seimbang. Jadi harus seimbang ya, balancing. Maka Rasul mengajarkan bagaimana makan itu balancing food ya. Rasul mengajarkan bahwa ketika makan itu harus seimbang. Hari ini makan daging, besoknya tuh kalau bisa ya jangan. Kenapa? Karena bisa panas dalam tubuh.
sehingga muncul banyak penyakit nantinya. Kenapa? Karena ada panas ya gitu ya, kolesterol, kemudian asam urat dan lain sebagainya. Jadi harus seimbang, ada buah-buahannya, ada sayur mayurnya, lalu ada susunya begitu ya, ada madunya diminum, ada hal-hal yang sangkut paut dengan eh, vitamin itu juga harus ada. Nah, kalau misalkan tidur tidak seimbang, maka yang terjadi adalah ya fisik kita tidak seimbang, capek, lelah. Karena Rasul mengatakan bahwa diri kita pun punya hak. Ya fisik kita punya hak. Nah, hak untuk istirahat, hak untuk otak kita punya hak untuk diisi ilmu pengetahuan. Itu dengan medis. Maka obatnya dengan medis, datang, minta resep dan lain sebagainya. Nah, kalau yang kedua, sangkut paut dengan mental. Ini nanti akan saya bahas di bab yang khusus tentang mental ya. Sekarang ini secara detail tapi secara umum. Ya, yang kedua ini mental. Mental ini banyak pengaruhnya. Nah, jadi 3 hal yang bisa sangkut paut dengan mental. Pertama, yaitu adalah pengalaman hidup. Pengalaman hidupnya. Jadi pengalaman ketika masa kecil itu bisa mempengaruhi ketika dia dewasa, bahkan sampai tua. Mohon maaf, ada yang fobia terhadap darah. Usia 40, sekitar 40 tahunan, ibu-ibu, itu fobia darah, bergemetar lihat darah itu. Nah, kapan terjangkitnya? Ketika kecil. Ada yang fobia plester, ada yang fobia nasi. Ada yang fobia nasi, gak mau makan itu. Ada yang dia itu kecemasan berlebih. Ini yang lagi saya tangani juga. Kecemasan berlebih. Kenapa? Karena waktu waktu menikah suami memiliki karakter yang tidak baik. Ya, keras, bahkan sampai mukul, marah-marah, terbawa sama emosinya. Ketika suaminya meninggal, yang menyisakan adalah rasa di hatinya dan dalam pikirannya. Itu mental. Jadi kalau pakai obat medis dia sudah berobat kemana-mana. Berobat kemana-mana, ke dokter, check up, dan lain sebagainya. Dia tidak sembuh-sembuh. Maka diobati dengan mental. Ada psikoterapi islami. Tetap kita salurkan energi-energi islaminya gitu ya. Ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil, hadis-hadis nabawi. Bagaimana syariat menganjurkan ketika stres harus bagaimana, ketika bingung harus bagaimana. Nah, sangkut paut dengan mental. Apalagi yang sangkut paut dengan mental? Contoh diantaranya adalah ketika seseorang kena bullying, ya, objek dibully di SD-nya. Ini ada juga, baru-baru ini, sekitar semingguan ke belakang. Ya, jadi ketika SD dia dibully oleh seseorang, lalu kemudian dia merasa sakit hati, dia merasa kecewa, bahkan dia kecewa pada diri sendiri. Terekam sampai SMP, SMA, sampai dia keluar, dia bekerja, dia merasa tidak nyaman. Munculnya anchor-nya itu, jangkarnya itu ya tadi ya, tombol emosinya itu ketika dia bekerja. Lulus dari SMA, dia bekerja, dia merasa tidak nyaman. Gelisah, cemas muncul begitu saja. Nah, ini apa tadi? Programnya dalam pikirannya adalah dia merasa kecewa pada orang lain, pada diri sendiri. Bahkan kecewa pada orang tua. Nah, itu program-program di masa lalu. Nah, cara penyembuhannya bagaimana? Insya Allah kita akan gali lagi. Nah, kemudian yang di mental itu apalagi? Merasa diri yang tidak baik. Merasa diri serba kekurangan. Dari mana sumbernya? Salah satunya bisa dari labeling, dari orang tua, dari guru. Ini mohon maaf, banyak guru yang menyatakan pada anaknya, pada muridnya itu, kamu mau bodoh, kamu mau begini. Yang negatif. Kenapa bisa begitu? Gitu. Kok guru memberikan kepada anaknya itu sugesti-sugesti yang negatif? Ya, dia diengkerkan pada dirinya bahwa dia itu tidak bisa, dia bodoh, dia seperti ini. Bahkan ya lebih jauh lagi. Na'udzubillah min dzalik. Mohon maaf ya. Ini memang dari hasil penelitian ada yang seperti itu. Lalu orang tua juga. Ya, orang tua ada yang tidak sinkron dengan anaknya. Anaknya sudah lulus kuliah, ada juga anak sudah lulus kuliah, kemudian anaknya pingin A, orang tua pingin B. Nah, orang tua tidak mampu ilmunya untuk mengarahkan anak kepada apa yang diinginkan orang tua. Atau orang tua mengikuti anak dan mengarahkan begitu. Sehingga dengan emosi, ketika ilmu mentok, ketika ilmu mentok dia dengan emosi. Emosi yang muncul bentrok dengan anaknya, terjadilah pertikaian-pertikaian dengan anaknya itu. Nah, hadirin rahimakumullah. Itu adalah mental yang bisa terus terekam. Bagaimana cara penyembuhannya? Cara penyembuhan adalah ada 4 tahap. Pertama, si anak itu atau pasien ini perhatikan ya, ada 4 tahap ini. 1, ya itu adalah
penerimaan terhadap dirinya sendiri. Dia harus menerima dulu, diturunkan egonya. Terima dirinya yang seperti itu. Alhamdulillah, ya Allah, saya terima saya apa adanya. Satu. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak menerima dirinya. Contoh, ada orang yang merasa tidak nyamanan, tidak enakan. Justru tidak nyaman, tidak enakan itu sifat Rasul. Ya, ar-rafa, sifat Rasul. Lalu kemudian ya terima gitu. Ya Allah, terima kasih. Dengan penerimaan itu justru Allah memudahkan untuk dia menemukan solusi. Ya, karena seperti menarik ekor ayam, semakin ditarik ayamnya semakin ke sana, ya semakin tidak mau. Atau kucing atau apalah gitu ya. Semakin ditarik semakin dia itu melawan arah. Jadi terima diri sendiri. Alhamdulillah, merenung. Yang kedua, memaafkan. Nah, ini penting juga nih, memaafkan, forgiveness. Maafkan orang-orang yang sudah menyakiti. Maafkan orang-orang yang sudah berbuat mengecewakan pada dirinya. Maafkan dirinya sendiri, maafkan orang tua, maafkan kejadian, maafkan. Bahkan ada sampai orang yang tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dimaafkan dirinya yang tidak menerima takdir Allah. Nah, jadi yang kedua pola memaafkan. Nah, lalu yang ketiga adalah dengan cara menambah ilmu. Ilmu ini sangat penting. Konsultasi, sharing, ya. Lalu kemudian datang untuk benar-benar membaca. Saya dulu memiliki rasa kecemasan yang berlebih. Yang saya dapatkan adalah dari ilmu, dari membaca. Banyak baca, banyak sharing. Akhirnya dapat ketenangan jiwa. Dan yang keempat adalah mencoba mengubah diri, mengubah karakter, mengubah pola pikir. Ini adalah reframing ya, mengubah sudut pandang. Ya itu. Jatuh. Oke. Nah 4 tahap ini bisa mengubah. Kalau masih belum juga, maka segera yang ketiga nih. Cari guru, cari terapis, cari orang yang bisa membimbing untuk mengarahkan kepada jalur yang baik. Ini yang ketiga, cari ilmunya, cari baca bukunya, dan hal-hal yang sangkut paut dengan keilmuan untuk menenangkan jiwa. Insya Allah. Nah, yang ketiga adalah pola yang sangkut paut dengan penyakit ruhiyah, gangguan. Apa tanda dari gangguan-gangguan jin itu? Tandanya adalah emosional tinggi, sering marah-marah. Sudah jelas tuh, sering marah-marah. Ada salah sedikit marah, emosi. Lalu yang kedua, sering banyak kecewa. Ada kecewanya itu terlalu keseringan. Yang ketiga, sering suudzon. Yang keempat adalah tidurnya selalu tidak nyaman, merasa terganggu terus. Banyak mimpi-mimpi yang aneh, mimpi-mimpi yang serem, mimpi-mimpi didatangi hewan-hewan yang jijik-jijik. Seperti tikus, ular yang gitu-gitu ya. Kalajengking, yang buas. Yang kelima adalah sholat malas, tidak khusyuk. Bahkan ke sana cenderung mau meninggalkan sholat. Dan masih banyak ya, di antara juga seperti bisikan-bisikan ingin bunuh diri. Lalu melihat penampakan, mendengar apa gitu ya, mendengar suara-suara yang tidak lazim, yang nangis, yang lain sebagainya. Nah, itu gangguan-gangguan di antaranya. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah dengan satu, pola zikir. Khofinya, terapkan. La ilaha illallah, subhanallah, wala haula wala quwata illa billah. Zikir terus, zikir pagi, sore. Al-Quran sampaikan, Allah menyampaikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang-orang yang beriman, zikirlah pada Allah, ingatlah Allah. Kalau ingat Allah itu insyaallah tenang. Dzikran katsira, ingatan yang banyak, zikir yang banyak. Wasabbihuhu, dan tasbihlah pada Allah, ya tasbih. Bukratan wa asila, pagi dan sore terus bertasbih. Allah akan lindungi terus. Kenapa? Ingat Allah. Tapi ada juga, Ustaz, saya sudah berzikir, saya sudah ini segala macam. Berarti zikirnya belum paten, belum masuk ke dalam hati. Maka yang kedua, pola yakin tanamkan dalam diri. Yakin, baca bab takdir. Ayo, baca bab takdir. Baca bab takdir itu luar biasa. Saya merubah banyak pola kehidupan ini, diantaranya adalah membaca bab takdir, kitab takdir ya. Jangan membaca dari seorang filosof, tapi baca bab takdir dari benar-benar sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Kitab-kitabnya bab takdir sudah ada.
Baca di sana. Insya Allah dapat pencerahan. Nah, hati tenang, pikiran tenang. Nah, lalu kemudian yang ketiga, ruqyah mandiri. Baca ayat-ayat ruqyah. Sudah banyak. Antum tinggal cari di Google atau di video saya sebelum-sebelumnya ada juga cara ruqyah mandiri, cara ruqyah rumah. Saya adakan juga audio-audio ruqyahnya. Nah, kalau juga masih kuat, maka silahkan datang untuk diruqyah. Ya, diruqyah. Minta ruqyah boleh, boleh. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa yang tidak boleh itu ketika minta ruqyah, ruqyahnya yang syirik. Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi 7 dosa besar. Asyirku billah wasihru, syirik pada Allah dan sihir. Nah, ini kesyirikan-kesyirikan ini sudah banyak. Ya, kita kembali pada jalur yang sahih, jalur yang benar. Bahwa kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika Anda membacakan Al-Fatihah, itu sudah asyifa. Ambil air, bacakan Al-Fatihah, tiupkan 3 kali, ini tanamkan yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di awalnya sudah dari bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah itu kalimat keyakinan dengan asma Allah. Dengan itu artinya keyakinan dengan asma Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih Penyayang. Tanamkan. Maka yang hilang itu di sini keyakinan. Kita sering baca bismillah, bahkan dalam Al-Qur'an 114 kali diulang bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Penyayangnya, tanamkan. Oh, saya banyak masalah. Ar-Rahman Ar-Rahimnya mana? Tanamkan. Oh, Allah Maha Pengasih Penyayang. Ya Allah, masalah ini bisa jadi menguji saya dan membuat diri saya semakin baik. Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kami menyembah dan memohon. Kepada Allah kami menyembah dan memohon, itu kan itu. Sembah dan memohon itu. Tanamkan itu. Awareness, kesadarannya dimunculkan. Ihdinas siratal mustaqim, baru kita meminta ya Allah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Allah tunjukkan di sini. Kita sudah meminta sering setiap hari. Dalam sholat sering. Nah, maka dari sini munculkan keyakinan dalam diri kita. Yakin apa yang terjadi. Anda yang punya masalah itu lihat ke bawah. Banyak orang yang lebih parah masalahnya. Ya, insya Allah dengan seperti itu maka itu akan memudahkan kita dalam proses kesembuhan. Bahkan sakit fisik pun bisa dengan itu. Banyak orang yang datang sakit migrain, sakit perut, sakit ini segala macam, diarahkan memahami bab takdir, menerima dirinya, menurunkan egonya, bersyukur, memaafkan orang-orang, sembuh. Jadi tidak perlu obat. Alhamdulillah saya jarang sekali minum obat-obatan. Ya, obatnya ada dalam diri kita, ada dalam Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Allah turunkan dalam Al-Quran itu adalah syifa, penawar. Jadi saya tutup dengan cara, saya ulangi dengan cara ruqyah mandiri ya. Cukup ketika Anda mau membaca surah Al-Fatihah, Anda mau membaca surah yang simple, tinggal baca surah Al-Fatihah saja. Tangannya begini. Baca Al-Fatihah. Kemudian setelah baca Al-Fatihah, tiup 7 kali. Tiup 7 kali. Usapkan ke seluruh tubuh. Ingat, fokusnya yakin pada Allah. Allah yang Maha Penyembuh. Rububiyahnya munculkan. Allah penyembuh. La haula wa la quwata illa billah. Jazakumullah khairan katsir. Billahi hidayah wa taufiq wa ridha wa inayah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.